Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita sampai dengan hari ini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Walaupun ada di antara kita yang saat ini sedang diuji dengan sakit. Kita doakan bersama, mudah-mudahan yang sedang diuji dengan sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah sehingga mendapatkan kesembuhan. Semoga yang sakit maupun yang keluarganya diberikan kesabaran, keikhlasan, sehingga menjadi ladang pahala bagi Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikutnya yang istiqomah dalam melaksanakan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan yang dilarangnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umat Islam pada minggu ini sudah memasuki bagian akhir di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Oleh karenanya, salah satu yang harus dilakukan adalah kita mengoreksi diri sendiri, mengevaluasi mulai dari awal Ramadan sampai hari ini, yaitu hari yang ke-25, ada juga yang sudah hari yang ke-26. Apakah kualitas dan kuantitas ibadah kita sudah sesuai yang diharapkan dari mungkin tujuan target yang sudah kita tentukan sebelum Ramadan? Mudah-mudahan kualitas dan kuantitas ibadah kita sesuai dengan yang kita harapkan. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diciptakan oleh Allah dengan umur yang panjang. Kalau umat-umat terdahulu diciptakan dengan umur yang panjang sampai 500 tahun, 700 tahun, bahkan ada yang 900-an tahun. Tetapi umatnya Nabi Muhammad SAW diciptakan oleh Allah, digariskan, ditakdirkan hanya berusia sekitar 60 sampai 70 tahun rata-rata. Kata Nabi SAW dalam sabdanya yang artinya, umur umatku itu 60 hingga 70 tahun. Sedikit di antara mereka yang melewati usia tersebut. Maka ketika sudah berusia 60, 70, itu adalah usia yang disebutkan oleh Nabi. Itulah rata-rata umur umatnya Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tetapi Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad dikaruniai dengan umur yang pendek. Namun dengan pendeknya umur itu Allah memberikan peluang Lailatul Qadar, sehingga apabila kita dengan umur yang pendek ini dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga berjumpa dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar, maka keutamaan dari Lailatul Qadar adalah ketika kita beribadah dan menjumpai malam Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung jumlahnya itu kurang lebih 83 tahun lebih. Jadi ketika kita beribadah pada malam Lailatul Qadar dan Allah menerima ibadah kita, maka kita sudah setara
beribadah selama lebih dari 83 tahun. Kalau kita bicara lebih jauh lagi, jika kita mulai beribadah, jika kita mulai berpuasa sejak balik katakanlah umur 13 tahun dan katakanlah umur rata-rata kita adalah 63 tahun, maka jika dikalikan, jika kita menjumpai setiap Ramadan, menjumpai malam Lailatul Qadar dari umur 13 sampai 63 tahun, jika dijumlahkan kita sudah beribadah selama 4.500 tahun, jauh melampaui umur umat Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Dengan catatan amal kita tentu diterima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah salah satu kasih sayang Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Umurnya pendek tetapi diberikan hikmah, diberikan rahmat, bisa beribadah dengan hitungan bahkan ribuan tahun. Kalau tidak dihitung, kalau tadi dihitung 4.500 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Lailatul Qadar ada yang berpendapat turun pada awal Ramadan, tengah Ramadan atau akhir Ramadan. Tetapi pada umumnya pendapatnya adalah di akhir Ramadan, yaitu terutama pada hari-hari yang ganjil, di 10 hari terakhir Ramadan. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW ketika akan berkhutbah, mimbarnya Nabi itu bertingkat nih. Ketika akan naik ke mimbar, menapaki tingkatannya mimbar itu, ada riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad SAW yang berdoa, kemudian malaikat Jibril yang mengamini. Ada juga yang meriwayatkan malaikat Jibril yang berdoa, kemudian Nabi yang mengamini. Yang perlu kita perhatikan adalah isi doanya. Apa isi doa itu? Syakiya abdun adroka walidayhi au ahadahuma falam yudhilahul jannah. Doanya demikian. Nabi SAW berdoa demikian, kemudian malaikat Jibril mengamininya. Artinya apa? Celakalah, secara umum artinya celaka, rugi, kotor, terhina keadaannya, jauh dari rahmat Allah atau pertolongan Allah, tidak disukai Allah. Siapakah itu? Yaitu seseorang yang diberi kesempatan sampai pada bulan Ramadan tetapi tidak mampu memanfaatkan kesempatan itu baik siang dan malamnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Ramadan lewat, seseorang itu tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Maka naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang demikian. Lewat Ramadan kita tidak menjadi hamba yang terampuni. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang diampuni Allah selama bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang di antara kemuliaan Ramadan itu banyak sekali kemuliaannya, banyak sekali anugerahnya. Antara lain diijabahnya doa, dilipat gandakannya pahala, didekatkannya rizki, diberikan kenikmatan beribadah sehingga kita semakin bersemangat untuk beribadah. Sholat yang biasanya wajib saja kita tunaikan yang sunnah-sunnahnya. Bahkan sholat tarawih jumlahnya melebihi daripada sholat fardu seperti pada biasanya. Itu merupakan salah satu anugerah sehingga seseorang itu bersemangat atas kemuliaan di bulan Ramadan. Tetapi ada satu kemuliaan anugerah yang jauh lebih dari itu, yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh dari itu kemuliaannya, jauh dari itu anugerahnya. Bahkan saking Allah itu sangat kasih, sangat sayangnya kepada kita, ampunan itu diberikan siang dan malam, bukan hanya malam saja, bukan hanya siang saja.
Siangnya Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, yakin bahwa ini adalah perintah Allah dan mengharap pahala, ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah malamnya tertutup dari ampunan? Tidak. Malamnya juga Allah memberikan ampunan yang seluas-luasnya selama hamba itu bertaubat, selama hamba itu memohon ampunan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa beribadah, menghidupkan malamnya, zikir, tarawih, tadarus, sholat tahajud dan sebagainya, sedekah, maka karena iman, yakin bahwa itu adalah Allah menjanjikan balasannya, bahwa itu adalah perintah Allah dan mengharap pahala, ikhlas, tidak mengharapkan apapun kecuali ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita bayangkan Allah membuka peluang ampunan dari fajar sampai maghrib, dilanjut lagi dari maghrib sampai fajar lagi, dan seterusnya. Apalagi ini di bulan Ramadan. Maka ketika kita belum memohon ampun di hari pertama, mungkin kita berpendapat, oh masih ada hari yang kedua. Hari kedua kita belum memohon ampun, belum bertaubat, kita mungkin masih berpendapat, oh masih ada hari ketiga, dan seterusnya. Dan sekarang Ramadan sudah hari yang ke-25 atau yang ke-26, pun kita belum memohon ampunan kepada dan bertobat kepada Allah, maka pertanyaannya, harus berapa hari lagi Allah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita menjadi bersih, terbebas dari dosa sebelum kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin seyakin-yakinnya, Bapak Ibu pun sama sepertinya kayaknya. Siapa di antara kita coba yang tidak luput dari dosa? Saya yakin semuanya pernah melakukan dosa. Berapa kali mata ini salah melihat coba? Berapa kali telinga ini salah mendengar? Berapa kali lisan ini salah berucap? Bukankah kita berharap pulang menghadap Allah dengan husnul khotimah? Kepengen ngomongin Bapak Ibu. Nah, karena itu tujuan akhir kita ya husnul khotimah. Dan kita sadar kita sebanyak dosa, bekalnya cuma sedikit. Kok dikasih Ramadan, diberi kesempatan bertobat, minta ampun saja, meneteskan air mata saja sekali saja coba selama bulan Ramadan ini. Sudah pernah kita lakukan apa belum? Menyesali, menyadari atas perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Jika belum, saya ulangi lagi, jika belum, maka berapa waktu lagi yang dibutuhkan untuk Allah memuliakan kita sebelum kita meninggal dunia? Coba renungkan. Ini adalah kesempatan kita, mumpung masih diberikan kesehatan, mumpung masih di bulan Ramadan, Allah memberikan ampunan yang seluas-luasnya. Karena itu saya secara pribadi mengajak kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu semuanya, dengan singkat, di hari Jumat ini, di hari yang mulia ini, di waktu mungkin yang terbaik ini, di waktu yang mungkin ini adalah Jumat terakhir bagi kita di bulan Ramadan ini, belum tentu kita bisa mendapatinya di Jumat berikutnya. Maka kita evaluasi diri kita, maka kita semestinya segera memohon ampun atas kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena manusia tidak ada satupun yang tidak luput dari salah dan dosa.
Cirinya apa orang yang taubat kemudian taubatnya itu diterima atau ampunannya itu diterima? Allah selepas dia bertobat dan mendapat ampunan Allah, dia berubah menjadi pribadi yang baik. Diampuni dosa mata, maka ia setelahnya akan melihat yang baik-baik. Diampuni dosa lisan, maka dia akan menjaga lisannya untuk berkata yang baik-baik setelahnya. Diampuni perilaku kita dari dosa, maka ketika kita diampuni oleh Allah, kita akan berperilaku yang baik-baik setelah kita bertaubat. Sehingga insya Allah ketika kita bisa menjaga keistiqomahan, mata menjaga dengan baik, lisan dijaga dengan baik, perilaku dijaga dengan baik, ketika kita istiqomah menjaga hal itu sampai akhir hayat kita, sampai wafat kita, insya Allah kita termasuk dalam kategori orang yang meninggal dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing, menjaga kita agar senantiasa istiqomah untuk berbuat baik dari seluruh tubuh kita, dari hati dan pikiran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan ampunan kita, terutama di bulan Ramadan ini dan setelah bulan Ramadan dan seterusnya. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang meninggal dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.